Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Mystery. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh seseorang yang bernama Jihad. Nah, kali ini ceritanya lebih sedikit menegangkan karena teror ini menimpa keluarga seseorang. Dimulai dari kiriman berupa sebuah buntelan hingga usaha keluarganya hancur. Hingga yang paling membuat geram adalah kiriman berbentuk tulang hingga membuat ibunya tidak bisa berbicara. Dan sebelum saya melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke cerita horornya. Kejadian ini saya alami waktu masih duduk di sekolah dasar, tepatnya di kota Bandung. Panggil saja aku Rendra. Saat itu benar-benar peristiwa yang membuatku sedih sekaligus marah, karena ini menimpa sebuah keluarga, terutama ibuku. Singkat cerita, kami tinggal di sebuah rumah yang berisi ayah, ibu, dan adikku. Dimulai dari tempat biasa kami bermain, bercanda, berkumpul bersama, kini hanya menjadi sebuah kenangan. Karena setelah peristiwa ini, kami tidak punya tempat tinggal dan harus mengontrak atau tinggal bersama nenek. Saat itu keluarga kami ditimpa masalah yang benar-benar membuat keluarga kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Begini ceritanya. Ibuku seperti dikendalikan seseorang untuk meminjam uang dengan nominal uang yang besar. Dan uang itu tidak ada. Ibuku tidak sadar telah meminjam uang dengan nominal yang besar itu. Terjadilah konflik di keluarga hingga membuat ibuku depresi. Sering melamun, kerasukan, hingga berniat untuk bunuh diri. Mungkin ini tidak mudah untuk anak seusiaku, menyaksikan atau melihat peristiwa seperti ini. Dengan melihat, mendengarkan konflik antara ayah dan ibuku, hingga melihat ibuku yang hampir bunuh diri dengan menusukkan sebuah pisau ke tubuhnya. Untung saja meleset mengenai kakekku karena dia menahannya. Hari itu emang kakekku datang ke rumah karena ditelepon oleh ayahku. Sesampainya di sana, mereka berdiskusi dan akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar. Sebut saja namanya Ustadz, bukan dukun ya. Karena sebelumnya ibuku selalu melamun, menangis, kesurupan, tertawa-tawa sendiri. Yang paling kami takuti itu, selalu ada bisikan untuk menyuruh ibuku bunuh diri. Tak lama kami semua berangkat ke rumah kakekku. Di sana kerabat-kerabat sudah menunggu dengan penasaran. Singkat cerita, kami sampai di rumah kakekku. Sebagian bergegas langsung memanggil orang pintar. Di sini mungkin di skip ya, karena waktu mencari orang pintar tersebut saya tidak ikut. Sampailah mereka ke rumah kakekku dengan orang pintar tersebut. Kami disuruh untuk membereskan ruang tengah dan menyimpan sebuah alas di sana untuk ibuku. Setelah itu, kami semua disuruh mundur dan mematikan lampu agar lebih mudah untuk bekerjaannya, ucap orang pintar tersebut. Disinilah malam yang panjang bagiku. Sosok demi sosok masuk ke dalam tubuh ibuku dengan berbagai macam jelmaan. Yang paling kutakuti saat itu, melihat ekspresi tertawa, menangis sambil memainkan rambutnya. Sungguh malam yang panjang bagiku. Sebagian dari kami ikut menangis menyaksikan hal yang terjadi. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Salah apa keluargaku? Kenapa harus ibuku yang mengalami? Ucapku dalam batin. Dan beberapa jam kemudian, entah adu ilmu atau bagaimana, saya menyaksikan seperti orang pintar itu sedang bertarung ilmu dari jauh. Dia di sini, mungkin yang mengirim dari jauh. Dengan pikiran anak-anak, kupikir dia sama ikut kerasukan. Alhasil kupikir ini sudah selesai, karena dia, orang pintar itu, menyuruh menyalakan lampu dan ibuku sudah sadar. Kami memeluknya. Saat itu tiba-tiba ibuku tidak bisa berbicara. Dia selalu menunjukkan tangan ke lehernya. Ya Tuhan, apalagi ini? Kukira ini sudah selesai. Apakah ini benar ibuku yang menulis? Aku rasa tidak mungkin. Lalu kerabatku mencari sebuah buku dan satu buah pulpen untuk media pembicaraan. Tapi entah mengapa, setiap yang ibuku tulis selalu mengarah untuk menghancurkan keluarga ini. Setiap tulisannya mengarah ke pembicaraan untuk berpisah. Dan apakah benar ibuku yang menulis ini semua? Aku rasa tidak mungkin.
Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba orang pintar ini berbicara kepada keluargaku. "Ada yang menaruh sesuatu di halaman depan rumah kalian," ucapnya. Dengan tidak menunggu lama, kami, ayahku, dan yang lainnya pergi ke lokasi untuk mencari itu. "Ayah, aku ikut." "Jangan," ucap ayahku. Akhirnya aku menunggu di rumahnya dengan kerabat yang lainnya. Singkat cerita, mereka datang membawa sebuah tulang. Dan benar, dikubur di depan halaman rumahku. Setelah mereka membawanya, ibuku bisa berbicara kembali. Dan yang tadi nulis di buku itu bukan ibu, tapi tangan ibu tiba-tiba menulis itu. Kami semua terdiam. Ternyata benar. Kami semua memeluknya. Tangis haru berada di lokasi menyaksikan ini semua. Kisah ini belum selesai ya. Beberapa tahun kemudian, ayahku memutuskan untuk membuka sebuah usaha, yaitu nasi goreng. Hari demi hari, usahanya alhamdulillah ramai pembeli. Hingga satu saat tidak ada yang membeli satu pun. Bahkan, untuk menoleh ke tempat usaha ayahku, tidak ada. Ternyata ini sebabnya. Dengan berbagai cara telah dilakukan, ternyata tetap saja seperti ada yang ganjil. Akhirnya kami membicarakan ini ke seseorang yang dipercaya bisa menanganinya. Dan akhirnya dia pun ikut ke lokasi usaha ayahku, dan tidak lama dia menunjuk salah satu tembok untuk dibongkar. Dan boom, ternyata benar, ada sebuah buntelan yang berisikan sesuatu yang tidak tahu itu isinya apa. Karena bentuk buntelan itu sangat aneh dan sangat bau, dan memiliki warna hijau. Kejadian ini di luar nalar sekali. Mana mungkin itu bisa ada di dalam tembok, sedangkan tembok rapih, tidak ada bekas bongkaran atau tambalan. Percaya atau tidak, tapi ini benar-benar terjadi. Akhirnya kami membawa bungkusan tersebut. Lalu orang yang dipercaya ini mengatakan, "Memang ada yang tidak suka, tapi saya tidak bisa memberitahunya. Nanti juga kalian tahu sendiri." Kami pun tidak memikirkan itu. Yang terpenting, usaha kami lancar kembali. Kami memutuskan untuk membuang itu sejauh mungkin dari tempat tinggal manusia, karena takutnya ada yang menemukannya dan membalik ke orang yang menemukannya. Keesokan harinya, usaha ayahku kembali normal seperti biasa. Singkat cerita, masalah demi masalah sudah dilalui. Keluarga kami diguncang konflik yang memutuskan kami untuk pindah keluar kota, di salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Di sini kami masih sama merasakan hal-hal seperti itu. Dimulai saus yang kami beli di pasar normal, hingga datang ke rumah dipenuhi belatung besar, hingga ratusan lalat yang mengerubuni usaha ayahku ini. Dan singkat cerita, aku terbangun dari tidurku. Aku bertanya, "Ini di mana ya?" "Kita mau kemana?" ucapku. "Kita ke rumah kakek," ucap ayahku. Kupikir ini jalan yang tidak sama seperti biasanya. Kita pun berhenti untuk sarapan pagi dan memberanikan diri untuk bicara di mana ini yang sebenarnya. Karena aku tidak tahu bahwa kita akan pindah ke Banten. Kita pindah di rumah kakek yang berada di Cilegon, Banten. Sungguh berat meninggalkan sebuah kota penuh dengan kenangan di Bandung. Aku pun bergegas meninggalkan mereka dan merenung kembali di dalam mobil. Dan setelah mereka selesai sarapan, mereka pun kembali ke mobil dan kami melanjutkan perjalanan. Sesampailah kami di lokasi kakekku. Dan pada saat itu, aku melihat sekitar. Ya Tuhan, rumah ini dikelilingin kuburan dan pohon-pohon besar yang hanya bertutupan benteng 1 meter, ucapku. Di sana ngeri, di sini juga ngeri. Lalu apa bedanya? Bergegaslah kami masuk dan diberi 1 kamar kecil. Lalu kami masuk dan membereskan isi kamar tersebut. Disinilah kami benar-benar diuji. Kalau disebut untuk makan pun susah. Saya bisa pastikan jawabannya tentu iya. Dengan penyesuaian suhu yang sangat berbeda dengan Bandung yang cukup dingin, dan pindah ke daerah Banten yang dekat dengan laut, subhanallah, panasnya nggak ketulungan. Saat itu ibuku hanya berdagang di rumah, berdagang jajanan anak-anak, dan ayahku ikut kerabatnya di sebuah bengkel kecil. Dan jarak tempuhnya lumayan jauh ya. Untuk makan pun kadang kami hanya dengan garam.
Tapi dengan garam pun serasa nikmat bila kita bisa mensyukurinya bersama-sama. Disinilah bingungnya kami. Beberapa bulan kemudian, ibuku hamil. Dengan keadaan setelah peristiwa itu, dia bisa melihat makhluk-makhluk aneh. Dan kebetulan posisi rumah kami tepat dikelilingi kuburan. Beberapa gangguan terjadi pada ibuku. Tapi gangguan ini tidak membuat ibuku seperti dulu lagi ya. Dan alhamdulillah setelah hal itu, ibuku tidak pernah merasakan hal-hal seperti kesurupan dan yang lainnya. Dan itu adalah cerita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Diary Horror Misteri. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan cerita horor ini. Dan saya Dika Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.